Saatnya kami diberkati dengan sabda-Mu, beracara berfirman-Lah. Kami buka hati kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Baik. Ya, lampu yang mau dimatikan, matikan, yang dinyalakan, nyalakan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama tetap berbicara tentang tanggung jawab seorang murid. Tanggung jawab seorang murid, Bapak Ibu Saudara, dan sore hari ini adalah tema kita dalam nuansa sore hari ini, menjaga nama baik. Apa saya katakan? Menjaga nama baik. Kalau orang bilang apalah arti sebuah nama, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari Alkitab, ternyata nama itu mempunyai arti yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Tetapi hari ini, sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini, menjaga nama baik bukan berarti nama saudara yang berarti, tetapi tentang bagaimana Kristus yang sudah Anda pahami, Kristus yang sudah Anda hidupi sebagai orang percaya, maka kita menjaga nama baik sebagai orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua kebenaran firman Tuhan yang saya temukan, yang hari ini akan kita baca bersama-sama. Yang pertama dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1, yang kedua adalah Amsal 22 ayat yang pertama. Sekali lagi dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama, dan juga kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Dan saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 7 ayat yang pertama dikatakan demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sedangkan dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Garis bawahi teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Tadi pagi saya membahas tidak terlalu dalam, tetapi hari ini saya akan bahas dengan tuntas kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dikatakan begini, teman-teman perhatikan kembali. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Alkitab membandingkan antara nama yang harum dengan minyak yang mahal. Amsal pasal yang ke-21 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Minyak yang mahal, kekayaan yang besar, memiliki nilai sama-sama mahal. Apa saya katakan? Mahal. Ternyata Bapak Ibu, yang mahal menurut Anda dan saya, materi, uang dan segala macamnya, tetapi Alkitab berkata hari ini, itu tidak terlalu berarti dibandingkan dengan nama baik. Kekayaan Bapak Ibu Saudara yang Anda dan saya miliki, bila dibandingkan dengan nama baik, kekayaan yang Anda punya, ada yang Anda kejar, tidak terlalu berarti. Saya katakan tidak terlalu berarti bila dibandingkan dengan nama baik. Nama baik di sini bukan berarti Bapak Ibu besok. Artinya adalah apa arti namamu? Kamu udah tahu. Kamu udah gede gini nggak tahu arti namamu. Kamu harus cari tahu kan? Ya, cari sampai dapat. Sekarang, saudara itu kalau punya nama itu pasti punya arti. Tidak mungkin tidak. Fauji, apa nama artimu? Sering dipuji. Atau minta dipuji. Angkat-angkat aja Fauji, baru jatuhkan. Semua kita itu pasti punya arti nama. Saya, arti nama saya adalah Charles. Charles itu adalah seorang petani sukses.
seorang pengusaha sukses. Jadi kalau namamu Charles, masa depan kau menesu, dipertanyakan itu namamu. Ya, termasuk kau Charles. Kalau kau begini-begini terus, dipertanyakan nama Charles itu. Charles itu seorang pengusaha, seorang petani yang sukses. Saya termasuk orang yang sedang bertani, cuma waktunya aja yang kurang. Obed, apa arti nama Obed? Apa bang? Arti namamu? Nggak tahu? Saya malah kayak Obed itu berasal dari kata O dan B. dia jadi Daud. Hah? Kakeknya Daud. Kakeknya Daud? Ya. Weh. Orang Betul. Oh, begitu rupanya B. Kira-kira ya. Setiap kita Bapak Ibu, coba nanti tak cari arti namamu. Kalau mungkin Anda sudah tidak orang tuamu pasti punya arti nama itu. Punya arti. Jadi kalau orang tua punya anak, tadi kalau Bu Edi tadi pagi bilang, maaf ya bukan menyudutkan suku, katanya orang-orang dari Sumatera sana, khususnya suku Batak dan Karo itu, katanya dulu kalau lahir di angkot anaknya, istri yang melahirkan di angkot, nama dibuat anaknya si angkot. Itu kata. Dan banyak orang berkata demikian. Makanya kita sering mendengar nama seorang, siapa namamu? Petir. Kok bisa namamu Petir? Iya, pas mau lahir ke mamanya ada geledek. Dua. Dibuatlah namanya si Petir. Di sana nggak kenal namanya geledek. Petir yang kenal di sana. Kalau di Jawa, geledek. Kalau di Sumatera, Petir. Jadi agak berbeda. Coba kalau orang Karo itu ditinggal di Jawa, pasti bukan namanya si Petir, siapa? Geledek. Geledek. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, apalah arti sebuah nama, tetapi saya mau katakan bukan itu yang saya maksud. Bukan. Kenapa nama baik itu lebih berharga daripada emas permata, daripada minyak? Kenapa Alkitab membandingkan itu? Teman-teman semuanya, ternyata nama berharga yang dimaksud adalah karena Anda dan saya lahir daripada Kristus, yang Anda mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Bukan karena Anda lahir dari rahim ibumu, langsung Anda dan saya menjadi orang percaya, tidak. Tetapi perjalananmu, pengalamanmu membuat engkau memiliki gen daripada Allah sendiri, gen daripada Kristus. Dan ketika engkau memiliki status orang percaya, maka gambaran imagote, gambaran Kristus, karakter Kristus itu ada pada saudara dan saya. Sehingga orang berkata, wah, luar biasa ya orang Kristen itu, luar biasa ya orang percaya itu, luar biasa ya kalau orang Kristen itu dimasukkan kerja di perusahaan, luar biasa. Kamu ketika luar biasa dimasukkan kerja dengan orang lain, orang akan bilang begini, memang orang Kristen itu berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya ini termasuk banyak orang dari Sumatera sana memasukkan kerja. Karena banyak perusahaan-perusahaan, saya punya teman, punya relasi. Istilah kata kalau saya cari kerjaan itu untuk orang lain, tutup mata sebenarnya. Bro, ini ada anggota ini, bisa dimasukkan di sana. Apa skill ya Pak? Ya kau cari tahu aja lah sendiri. Ajukan lamarannya, masukkan aja. Nanti biar tinggal kita pun HRD-nya. Cepat aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya masukkan lebih dari 10 orang dengan tahun yang berbeda. 10 orang ini semuanya bermasalah. Semuanya bikin terutama apa? Suka bangun siang. Kamu di kampungmu sana suka-sukamu bangun. Kalau kamu di sini jangan suka-sukamu bangun. Di sana kamu bisa bangun jam 9 dan 10. Di sini di tempat perusahaan jam 4 kau sudah bangun, setengah 5.
Kalau 1 kali mungkin masih ya nggak jadi masalah. Apa pendeta yang masukin? 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mulailah dia mau telepon saya suka, terpaksa disuruh orangnya. Gimana nih Amang? Anggota Amang ini dimasukkan, tahu maksudnya Amang? Bukan si Amang ya? Ya, karena mereka ngormatin saya. Gimana nih Pak? Maksudnya begitu kira-kira. Ini anggota ini nggak beres. Coba, yang malu siapa? Yang malu siapa? Yang malu dia, yang malu juga saya. Yang malu juga siapa? Statusnya Kristen. Tuhanmu yang kau layani. Makanya kalau ada orang minta, Pak Pendeta tolonglah bantuin telepon dari kampung sana, tolonglah bantu di sini dia, aduh, daripada nanti begini-begini. Oh sudah, mohon maaf. Mohon maaf. Bila perlu kusembah dia, mohon maaf. Mohon maaf. Ini yang nganggur-nganggur bukan tak bisa kutempatkan Anda kerja, bisa. Tapi biarkan kau cari sendiri, itu lebih hebat, itu lebih dahsyat. Katakan amin. Karena kalau jadi upayamu, waduh itu luar biasa. Kau akan bilang begini, proses itu akan membentuk diri. Biarkan kau ajukan lamaran. Sudah berapa kau ajukan lamaran? Sudah 90 Pak, belum 100. Belum 100. Termasuk ponakan saya kemarin, bukan tidak bisa masukkan kerjaan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang kasih, jadi di sini jangan sampai Anda merusak nama Tuhan yang ada dalam dirimu. Dan Kristus itu ada padamu. Dan hari ini Alkitab membandingkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dan hamba berkata nama baik lebih berharga daripada minyak. Ternyata teman-teman, coba perhatikan Yohanes pasal, buka. Kenapa Alkitab berkata demikian? Buka Yohanes pasal 12 ayat 3. Yohanes pasal 12 ayat 3. Wah ini keren, luar biasa ini. Yohanes 12 ayat 3. Tadi pagi belum saya bahas ini. Ini saya bahas tuntas kepada saudara. Maka Maria mengambil setengah kadi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak serbak di seluruh rumah itu. Hebat. Wih, lama kali wih. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang dibahas Pak Yodi tadi malam, tadi malam ya? Ya, sore kemarin. Nah, ini, si Yudas itu. Jangan kau tunjuk, si Yudas itu, jangan kau bilang begitu ya. Sebelahmu bukan Yudas. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata apa? Ayat 5. Ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Coba, kelihatannya rohani apa enggak? Kelihatannya rohani enggak? Rohani. Sama seperti saya waktu beli motor Ninja. Sudah kutabung uangnya. Bapak Ibu Gembala bilang begini, alasanku bilang begini, kenapa Papi harus beli motor Ninja yang harganya waktu itu 250 cc masih 67 juta, supaya cepat berangkat ke seberang, supaya juga bisa cepat ke Loduri. Kelihatannya rohani enggak? Rohani enggak? Tapi Ibu bilang begini, nehi mericana ketumbani, kalau mau beli motor yang biasa saja. Itu ndak enak Bapak Ibu. Kelihatannya rohani ya? Kelihatannya rohani. Perhatikan Bapak Ibu. Yudas mengatakan, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Maria ini, kembali ayat 3. Kembali ayat 3. Maria ini Bapak Ibu Saudara, kembali ayat 3, lama kali. Cepat kau bro, ya. Maka Maria mengambil setengah kadi minyak narwastu yang murni, yang mahal
berkata, ini dikira estimasikan kalau dijual 300 dinar. Berarti ini gaji lebih kurang hampir 1 tahun. Bro, yang dituangkan Maria ini ke kaki Yesus itu gaji hampir lebih kurang 1 tahun. Les, berapa gajimu 1 bulan? Sampai 3,5? Ada 3,5 les kali 1 tahun berapa? Hampir? Hah? 40 juta lebih. Itu yang kau harus korbankan buat Yesus. Gampang nggak? Gampang nggak? Sakit kepalamu? Sakit ya? Mau makan apa nanti? Tapi Maria lakukan itu sehingga orang-orang protes, termasuk Yudas protes. Tetapi yang paling uniknya, kita pengkhotbah dan kita Amsal berkata apa? Nama baik lebih bernilai, nama baik lebih berharga daripada minyak, daripada kekayaan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Maria menurut kacamata orang itu sudah yang paling terbaik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apalah artinya engkau memberikan yang paling terbaik, tetapi Bapak Ibu kelakuanmu tidak menjaga nama baik kepada yang kau berikan itu. Berapa banyak di antara Anda dan saya memberikan, membawa persembahan, membawa persepuluhan, memberikan persembahan, membantu orang lain, tetapi di luar sana kelakuanmu tidak benar. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, persembahan itu nomor sekian bagi Tuhan. Tapi bagi gereja ini persembahan itu bagian nomor 1. Kalau karena Anda kalau tidak memberikan persembahan dan persepuluhan, ini bagi gereja loh. Tapi bagi Kristus beda dah. Bagi Kristus beda dah. Beda. Persembahanmu berarti tidak bagi Kristus. Hah? Berarti tidak? Tidak. Persepuluhanmu berarti tidak. Tapi kelakuanmu sangat berarti bagi Tuhan. Halo? Halo? Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, mengapa Anda dan saya harus menjaga nama baik lebih berharga daripada kau mempersembahkan segala sesuatu apa yang kau punya? Karena banyak orang bisa mempersembahkan lebih, tapi kelakuannya tidak beres. Sikap hatinya tidak tulus. Tadi saya dapat sebuah rema yang luar biasa. Apa bet lagumu tadi waktu doa? Lagu pertama? Hah? Lagumu yang pertama tadi waktu kau doa? Nah, terus rapnya apa? Rapnya apa, bet? Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Pegang mic-nya, Be. Penuhi hatiku dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagu ini tadi saya dapat sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang kau lakukan, kau menolong orang lain, kau membantu orang lain, kau berikan persembahan, kau kembalikan persepuluhan, bukan kamu ya, tapi yang kau nampak adalah Kristus dalam hidup. Amin. 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 Jadi apapun kebaikan yang kau lakukan, biarkanlah nama Tuhan yang dimunculkan. Oh, dia itu orang percaya, dia itu orang Kristen.
Teman-teman semuanya, dalam dirimu ada gen Kristus. Jadi taulah bersikap, taulah berbuat, taulah bertindak. Jangan sampai kau mempermalukan nama Tuhan. Satu saat Bapak Ibu Saudara, tahun berapa itu saya lupa. Saya dulu belum punya mobil. Ibu masih kerja sama orang dan kantor bosnya di Villa Tamarasan. Waktu itu saya diantar, suruh ngantar pakai mobil bos ini, mobil Strada, mobil tambang seperti itu, untuk fotokopi di Pramuka situ. Di Pramuka situ, saya bawa ibu dan beberapa temannya untuk fotokopi. Dan setelah nyampe di Pramuka situ, di jalan raya situ, dekat Unmul, tukang parkirnya bilang begini, "Oh, bisa mundur sedikit enggak? Karena ini gang." Saya mundur pelan-pelan. Sudah beberapa meter jaraknya, tiba-tiba datang kijang kotak itu yang hampir berkarat semuanya itu mobil itu. Hampir berkarat. Dia masih hidup juga itu mobil. Terus dia ambil tempat parkir saya tadi, tapi diserempet mobil yang saya bawa ini. Kenalah bempernya. Dan yang marah harusnya siapa? Saya. Posisi saya diam. Saya diam di situ. Bapak ini dua orang, satu yang nyupir ini gondrong, satunya lagi itu bapak tua. Dia buka kacanya, dia marah-marah sama saya. Dia bilang, "Di mana kau taruh matamu?" Saya bingung. Dia bentak-bentak saya. Waduh, aku elus-elus dada. Dia keluar dari mobil itu, dia hantam muka saya. Saya masih lagi dalam mobil. Dia hantam begini. Swah! Saya secepatnya cepat. Masih ada sisanya. Ya, masih ada sisanya. Nggak tahu waktu di belakang situ nggak nyampe kepala itu. Saudara, sebenarnya ketika saya buka pintu ini, bisa nggak saya tendang pintu ini terpelanting Bapak itu? Bisa. Kalau nonjok mungkin saya susah. Bapak ini tua, pendek, 60-an usianya. Estimasi 60 lebih. Si gondrong masih dalam mobil, tinggi besar. Mata kepanjang. Akhirnya saya keluar. Dihantam bapaknya lagi saya. Dihantam lagi. Swah, udah kena. Ini kuda-kuda lain. Ini tinggal genjot aja nih. Saya mikir begini, kalau ku hantam bapak ini, kemungkinan satu kali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mikir panjang. Gigiku ini sudah kerentak. Ini tangan bunyi sudah. Saudara, saya itu disuruh minta ganti rugi. Si gondrong datang. Wah, 2 orang dilawan saya pikir. Selesai ini saya buat saya pikir. Saudara, dia sujud di kaki saya. Dia minta maaf sama saya. "Pak Pendeta, aku minta maaf. Aku minta maaf, ternyata Bapak Pendeta Charles Manurung yang khotbah setiap hari di radio itu." Dan dalam hatiku, oh Tuhan, kalau saya hantam tadi ini, yang saya hantam siapa? Penggemar. Oh Tuhanku, tolong, saya pikir. Coba perhatikan baik-baik. Kalau saya bawa emosi saya hantam dia. Yang malu siapa? Saya. Yang malu siapa? Gereja. Yang malu siapa? Organisasi. Yang malu siapa? Orang Kristen. Siapa yang malu lagi? Sang Bapa. Teman-teman Bapak Ibu Saudara, saya di situ pun minta maaf dan minta. Saya peluk Bapak itu. "Pak, di jalan itu harus hati-hati, Pak." Saya bilang, di jalan itu kan ada 2 kemungkinan. Ya kan? Kalau tidak kita yang menabrak, kita yang menabrak. Kita sudah jaga-jaga, dihantam orang juga kita. Langsung dipeluk Bapak Ibu saya. Bapak Ibu Saudara, dia minta maaf sama saya. Artinya adalah, teman-teman semuanya, ketika Anda mencerminkan Kristus, jaga kelakuan. Karena nama baik itu bukan karena namamu, tapi karena ada gen Kristus dalam dirimu. Sang Bapa ada dalam dirimu. Dan jangan sampai kau merusak nama Sang Bapa dalam perjalanan kehidupan. Amin. Makanya kalau di jalan Bapak Ibu, sekarang saya udah beda.
Makanya ketika ibu disenggol orang di jalan, Pi, disenggol orang di mobil, jadi gimana nih? Ya sudah, biarin aja, udah. Kalau dulu, kejar! Sampai dapat! Lintangkan! Apa? Suaranya gede, suara kita lebih gede. Matanya lebih gede, mata kita lebih gede. Mainkan! Mainkan! Makanya Abel waktu itu saya bawa pelayanan ke Samarinda seberang. Abel masih kecil dulu. Ya umur berapa dia? Ya masih kurus. Nah seperti begini. Di jalan lampu merah Antasari. Mau ke Islam itu. Truk di belakang. Truk, saya tidak tahu truk pasir ke apa itu. Klaksonnya gede betul. Ini kan lampu merah. Masih merah. Waduh. Saya kok kira saya mencuri kah? Turun saya, saya tarik itu roll baju lehernya itu. Abel bilang, Papi, ingat Papi pendeta. Dengar baik-baik. Walaupun kelihatannya kita rohani, juga perlu disadari. Pendeta itu hanya jabatan, Bapak. Bicara karakter orang nggak tahu. Halo, anak kecil malaikat buat saya. Dia bilang, Abel berdia, dia buka kaca. Papi, ingat Papi pendeta. Langsung lepasin Bapak. Langsung pelan-pelan jalan begini. Balik arah. Malu saya. Malu. Kamu yang temperamental sekarang berubah. Kau di jalan. Nggak ada juga gunanya kau berkelahi di situ. Kalaupun saya berkelahi dengan seperti itu belum tentu saya menang. Hanya nyali Tuhan yang lebih besar. Serius. Yang sekarang begini ini sudah sulit saya berantem. Kalau udah besar begini, nggak bisa lagi. Kaki pun nggak bisa lagi naik di atas. Sudah susah. Hanya begini aja sih. Sudah susah. Nggak seperti yang dulu lagi. Nyali sih masih ada. Tapi disuruh berkelahi tumbang juga kita. Sudah, bereskan dirimu. Di jalan kau boleh Bapak Ibu bersenggolan dengan orang lain, tapi kontrol diri, kuasai diri. Bila perlu, bilang begini, apa yang sakit Pak? Jangan hanya ibu-ibu yang jatuh, cewek lagi. Dek, apa yang sakit Dek? Ada yang luka, biar ku bawa ke rumah sakit Dek. Kalau nenek, waduh, bilang begini, kalau kirim kamu jangan begitu lah. Teman-teman semuanya, saya ini memang kemarin anak muda. Siapa yang bertanya, ada salah satu anak muda. Karena kami di hari Jumat itu kalau saya yang bawa itu ngobrol bareng. Ngobrol bareng ini selalu saya bilang pokoknya asik. Jadi ngobrol, salah satu anak muda berkata begini, Pak, apa tipnya untuk apa caranya untuk bisa mengendalikan emosi? Waduh, pertanyaan itu sulit menjawab. Kenapa? Aku pun gampang emosian. Sulit menjawab. Makanya Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, saya harus menguasai, salah satunya adalah saya harus berpuasa. Kenapa saya harus berpuasa Selasa dan Sabtu? Salah satunya adalah supaya saya bisa menguasai emosi saya. Nggak mudah, nggak gampang. Yang kedua, saya harus terkoneksi dengan Sang Bapa. Terkoneksi terus dengan Sang Bapa. Yang ketiga, saya harus memiliki kebersadaran tiap hari. Kalau sudah mau marah itu, ingat, tempeleng mukamu. Sebelum kau ditempeleng, malaikat. Tempeleng mukamu. Ngapain kau mesti marah-marah? Ngapain kau mesti marah-marah Charles? Nggak ada gunanya kau marah-marah. Oh iya ya, ngapain saya mesti marah? Makanya hari ini yang sering gesekan sama orang lain, kau nggak usah marah. Dibawa santai aja. Kalau suami istri buat romantis. Amin. Kalau diomongin orang Bapak Ibu sudah. Dengar baik-baik. Kalau kau diomongin orang, kau itu orang hebat. Serius. Coba artis-artis itu kenapa diomongin? Karena dia orang hebat. Jadi kalau kau berson, siapa mau? Jadi diomongin orang, ini berson ya. Sorry bro. Ya, ini kelemahan saya, ini salah satunya lupa nama orang saya. Suka-suka aku aja buat nama orang.
Ya, tapi tidak apa-apa, harap dimaklumi. Siapa yang mau? Jody. Kalau kau diomongin orang bilang gini, cuek aja bilang begitu. Cuek aja. Makanya kalau saya diomongin orang, ya sudah, cuek aja sih. Cuek. Ngapain? Nanti pasti capek sendiri. Berita itu akan hening sendiri. Jadi kalau Anda diomongin orang, teman-teman semuanya, anggap santai aja. Nggak usah kau datangi mereka, emang siapa? Nggak perlu lagi. Dulu memang begitu, sekarang harus beda. Amin? Amin. Harus beda. Bilang begini sama-sama, kita harus tampil beda. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara, jaga nama baik. Artinya adalah karena ada gen Kristus dalam dirimu. Bukan karena siapa namamu, bukan. Tapi karena engkau milik Kristus. Jadi jaga kelakuan setiap hari. Jaga kelakuanmu. Salah satunya Bapak Ibu terhadap ayah dan ibumu. Jaga kelakuanmu. Anak-anak mahasiswa ketika ditanya sama mamamu dari telepon dari kampung, nah gimana ya kabarmu? Baru tanya gimana kabarmu? Baik-baik mak. Ya sudah mak, ya sudah telepon. Hati-hati kamu. Mamamu itu kepingin dengar kabarmu, nak. Bagaimana kerinduannya sama kamu? Kamu udah ngerti isi hatinya seperti apa? Saya ini baru ngerti ketika sudah jadi bapak. Saya sudah membayangkan Bapak Ibu, nanti kalau anak-anak saya dua ini berangkat keluar kota sekolah, aduh, tinggal kami sama ibu berdua. Itu rasanya sedih banget. Enak gak kesepian? Enak gak? Kamu berapa bersaudara Jody? 3. Berapa di kampung? Bisa kota semuanya. Berarti tinggal bapak mamamu di kampung. Bapak di mana kan? Bukan Tuhan. Apalagi itu lebih paham lagi Mas. Luar biasa. Bilang begini, kamu luar biasa versi NR. Gerdit. Saudara, saya sudah membayangkan kalau anak-anak jauh dari sini. Sedangkan saya keluar kota saja sudah merindukan ini keluarga. Baru 1 hari 2 hari. Apalagi Abel sama Erik, walaupun mereka kadang-kadang disuruh susahnya menampung, tapi dalam itu menggemaskan mereka. Merindukan, apalagi kalau sudah jauh. Makanya kalau kamu ditelepon sama orang tuamu, bilang begini, kamu yang banyak ngomong, Ma, gimana kabar mama? Sehatnya? Sudah makan ya mama? Bila perlu bertanya, masih ada uang mak? Tapi bukan untuk dikirim. Bila perlu kau yang amin. Jangan terlalu capek banyak kerja, ya. Jaga kesehatan, ya. Ketika kau ngomong demikian, senang mama. Puji Tuhan, anakku perhatikan aku. Yang selama ini kan kau yang diperhatikan. Kalau kau diperhatikan, baru 1 menit 2 menit, udah tutup mak, ada temanku mak datang mak. Sakit jantung memang nanti. Ketika kelakuan kau jaga dengan papa mamamu, sama saja engkau sedang menjaga nama baik Tuhan. Amin. Orang tahu di gereja kau pelayanan, siapa kepalamu? Pendeta Charles Manurung. Itu kalau hamba yang suka maka itu kata begitu. Nah, jaga nama baikmu di luar sana. Bukan karena siapa namamu, tapi karena ada Kristus dalam dirimu. Dalam dirimu ada Kristus yang sudah kau terima hari ini. Jaga kelakuanmu, jaga pribadimu, jaga setiap langkahmu, jaga cara bicaramu. Apa artinya sesuatu yang kau kejar Bapak Ibu Saudara dan kau persembahkan buat pelayanan, tapi di luar sana engkau buat malu nama Tuhan? Kasihan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada seorang pendeta besar, pendeta hebat. Saya lupa namanya siapa. Tapi nama ini kesaksian yang sangat hebat, yang sangat mengerikan, yang sangat memilukan sekali. Pendeta luar negeri yang kalau KKR itu puluhan ribu yang hadir. Bahkan dia berdasarkan data yang ada bisa membangkitkan orang, menghidupkan yang mati. Bukan 1-2 yang sudah dihidupkan karena meninggal dunia dia doakan hidup. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar. Kalau altar call itu Bapak Ibu,
dalam nama Yesus, orang berbahan semua. Tapi ending dari hidupnya adalah dia mempermalukan nama Tuhan. Dia tidak percaya lagi kepada Yesus. Dia menjadi seorang ateis. Jangan sampai Anda dan saya mempermalukan nama Tuhan yang ada dalam diri. Hari ini dalam pekerjaanmu, jangan sampai kau mempermalukan nama Tuhan. Terimalah apa yang menjadi bagianmu. Jangan mengambil yang bukan bagianmu. Kerjalah kau dengan kejujuranmu, kerjalah kau dengan legalitasmu, kerjalah kau dengan dedikasi. Bertanggung jawablah dalam setiap apa yang dipercayakan. Kalau memang gajimu sudah disepakati sekian, terima. Kalau tidak, kau mundur dengan baik-baik. Daripada engkau kerja tidak beres dan orang tahu siapa itu. Oh, itu orang karismatik. Siapa? Dan di mana gerejanya? GBI. GBI mana? GB Karisma. Di mana itu? Yang di PM dulu. Samping mana? Samping Al-Mahdi itu. Siapa pendetanya? Pendeta. Dasar memang kamu itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, kau bekerja dengan baik, kau jaga kelakuan, pagi-pagi kau sudah bangun, bos belum datang, kau sudah datang. Kau bekerja dengan dedikasi, kau bekerja dengan sebuah tanggung jawab. Walaupun kau dimarahi, kau diceremetin, kau bilang ini, cuek-cuek aja. Tapi kau kerjakan dengan baik. Sehingga orang melihat, kok beda ini anak ya. Dengar, bosmu belum tentu promosikan, bosmu belum tentu naikkan gajimu. Tapi dengar baik-baik, ada saja berkat yang selalu baru setiap hari menyertai dan memberkati. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, Anda yang bekerja di sebuah perusahaan, belum tentu berkatmu dari situ. Gaji pokokmu memang bisa dapat dari situ, tapi dari yang lain banyak pintu Tuhan berikan berkat yang baru kepadamu. Makanya jaga kelakuanmu, jaga Bapak Ibu pekerjaan, bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Karena dari situ orang lihat, wah, orang ini luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang lihat, waduh, luar biasa. Siapa lagi namamu sana? Aman ini, wah, dia sudah bangun pagi-pagi, dia kerja dengan baik, diceremetin juga, dia tetap senyum saja, tidak menyimpan dendam. Dia selalu bertanya, apalagi bos yang mau saya kerjakan, bos? Dia mengerjakan lebih. Walaupun bosnya tidak naikin gajinya, tapi dengar, kau berkatmu pasti hebat luar biasa. Dari mana? Melebihi dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Belum tentu bos mempromosikan engkau, tapi akan ada banyak jalan Tuhan menyatakan janjinya kepadamu. Itu bukan mudah-mudahan. Sehingga orang melihat, waduh, abang itu kelihatannya saja mukanya garang, tapi hatinya hati Hello Kitty. Penyayang, penyabar. Dia bukan orang sentimen, tapi dia hatinya hati yang mulia. Sehingga teman-temannya orang seberang bilang begini, kenapa kau bisa berubah bang? Aman hanya bilang, karena ada Kristus dalam diriku. Amin. Tidak usah kau berpanjang-panjang bilang lebih, mati selama hidup 5. Nggak usah capek nanti Anda, karena ada Kristus dalam diriku. Sehingga temannya berkata begini, di mana kau berjemaat? Oh, di gereja GBI Karisma. Di mana itu? PNU. Dekat mana tuh? Samping Alpamidi, depan Indomaret, di lantai 2, Blok H dan I. Aman tanpa mengajak orang lain, karena dia menjaga nama baik Kristus dalam dirinya. Orang lain akan ikut bersamanya. Dan akhirnya kursi ini pun penuh dengan jiwa-jiwa, karena engkau menjaga nama baik, nama Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak usah kau capek-capek berkuak-kuak Bapak seperti saya di sini. Cukuplah saya ada di sini. Anda hanya menjaga nama baikmu, nama baik Tuhan dalam dirimu. Jaga kelakuanmu, jaga pekerjaanmu, jaga cara bicaramu, jaga cara berpakaianmu. Orang akan lihat siapa sebenarnya orang ini. Kenapa dia sejujur itu? Orang lain aja Anda kompromi untuk berbuat jahat di perusahaan, tapi kau bilang mohon maaf. Kau berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Bisa saja kau dikucilkan dengan teman. Tapi dengar baik-baik.
Adakan banyak orang melihat dirimu. Kenapa dia bisa berubah? Apa yang membuat kau berusaha berubah, bro? Kau hanya bilang, Kristus yang membuat saya berubah. Tanpa kau ajak dia ke gereja, dia bilang begini, Bang, boleh nggak aku ke gereja? Halo, menjaga nama baik akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Bayangkan kalau Anda mampu menjaga nama baik Tuhan dalam dirimu, yang ada gen Kristus dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara, saya terlalu yakin kursi yang di sana tiap hari berteriak. Tuh, coba lihat ke belakang semua, lihat ke belakang tuh. Coba lihat ke belakang semuanya. Tuh, masih ada berapa lagi tuh? Di sini. Bayangkan susah payah begitu. Dia sebenarnya ngomong begini, tolonglah, tempatku bukan di situ. Amin. Amin. Mari bersama-sama berjuang menjaga nama baik. Jangan sampai merusak nama Tuhan. Apa istilah kata itu? Setitik nilai merusak susu sebelah. Kau dikatakan pelayanan, tapi di luar sana kau hidup dalam kenajisan. Kau katakan pelayanan, kau dikatakan karismatik, tapi di luar sana kau minum tua, kau minum mabuk-mabukan di sana. Kau dikatakan pelayanan, kau jadi orang karismatik, orang Kristen yang penyembahan, kalau penyembahan bahasa roh, la 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 la. Di sini kau bilang la 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 la, di sana kau bilang yes 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 yes, yes. Karena ketika ditawari bir, yes 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 yes. Makanya teman-teman berubahlah. Amin. Jangan kompromi. Yang pacaran Bapak Ibu Saudara, kau jaga dirimu. Kau jaga dirimu. Saya ketemu dengan kemarin seorang sahabat. Saya tahu dia berpacaran dengan seseorang. Gimana kabarmu nak? Saya bilang, baik-baik Pak. Gimana pacaranmu? Baik-baik Pak. Masih dalam kekudusan? Nah itu dia. Apa lagunya? Hah? Pegang-pegang boleh. Yang itu tidak boleh. Cubit-cubit boleh. Apa lagi? Yang itu tidak boleh. Yang pacaran, dengar itu bilang begitu. Ya. Yang pacaran, dengar itu. Amin. Saya masih ingat saya pulang pelayanan dari gereja mana itu di daerah kota sana. Saya lewat dari gereja HKBP Sentosa. Ada anak Tuhan, saya tahu itu pelayan Bapak Ibu Saudara. Karena motornya motor ninja, yang agak saya ninja atau apa itu, kan joknya agak dinaikin sedikit begini. Saya kurang tahu persis motornya, saya tidak terlalu lihat jelas, tapi kayak motor gede itu. Saya tahu dia pelayan di sebuah gereja. Ini masih status berpacaran. Pas saya lewat Bapak Ibu di samping saya, saya lihat mereka kayak sarukan. Nungki itu joknya itu taruh dulu. Sebenarnya kan memang itu ada nungki toh. Di joknya ninja itu kan ada nungki. Tuh R25 juga ada nungki. Pacarnya itu. Weh. Itu keren luar biasa. Kalau Prabowo sekarang zamannya dibawa goyang aja, dibawa joget aja. Saya lihat begini, kemungkinan itu laki-laki agak dia rem begitu. Cobalah teman-teman semuanya, siapapun Anda semuanya, jaga kekudusanmu nak. Karena ketika kau menjaga kekudusanmu, engkau sedang menjaga nama Tuhan dalam diri. Amin. Kau boleh berpacaran silakan, tapi jangan kau bawa di remang-remang sana. Jangan kau bawa di pinggir tepian sana. Saya sama ibu pernah ke tepian sana Bapak Ibu. Kami berdua ke tepian sana sambil beli kacang, makan di situ jalan tanpa anak-anak. Saya lihat di bawah situ ternyata ada khusus tempatnya. Ada di bawah situ. Di situ orang berdua-dua di situ. Di remang-remang itu. Mulai mereka berbahasa di situ. Kurang rasa. Kurang lama. Dalam hatiku, untung tidak ada buaya di situ datang. Masuk orang Anda. Untung tidak cuma Gibi Karisma.
Kalau sempat ketahuan jemaat GBI Karisma dimakan buaya di tepian gara-gara berdua berpacaran, kan malu kita. Malu nama gereja, malu nama organisasi, malu gembala, malu dirimu dan malu orang tuamu. Terlebih lagi malu sang Bapa yang sudah menebusmu dengan hari mama. Makanya hari ini jaga kelakuanmu, jaga cara bicaramu, jaga cara berpakaian, jaga pekerjaanmu, supaya apa yang kau kerjakan semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat